Bayangkan, sebuah desa nelayan kecil yang berlumpur. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada listrik yang stabil, hanya ada perahu kayu dan jaring ikan. Pendapatan rata-rata penduduknya saat itu bahkan tidak cukup untuk membeli sepasang sepatu layak. Di tempat yang sama berdiri Lembah Silikon Asia, sebuah kota metropolitan dengan 17 juta penduduk, rumah bagi raksasa teknologi global, di mana transaksi tunai hampir punah karena semua menggunakan pemindaian wajah. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang pada tahun 1970-an memiliki GDP per kapita lebih rendah dari banyaknya negara di Afrika, kini menjadi penantang utama ekonomi nomor satu di dunia? Ini bukan sekedar keberuntungan, ini adalah cerita tentang eksperimen paling berani dalam sejarah manusia. Titik baik sesungguhnya pada tahun 1978. Setelah dekade yang penuh gejolak, seorang pria bernama Deng Xiaoping mengambil alih kemudian. Dia menyadari suatu hal, Cina tidak bisa maju jika terus mengurung diri. Langkah pertamanya Special Economic Zones. Cina membuka jendela di pesisir selatan seperti Shenzhen dan Xiamen. Di sini aturan komunis yang kaku dilontarkan. Perusahaan asing diundang untuk masuk. Modern mulai mengalir. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Cina, menjadi kaya itu mulia. Dunia melihat Cina sebagai pabrik dunia. Awalnya mereka hanya membuat mainan, plastik, dan tekstil murah. Tapi Cina punya rencana jangka panjang. Mereka tidak ingin sekedar menjahit, mereka ingin membangun mesinnya. Bagi Cina, kemajuan adalah koneksivitas. Jika Anda berkunjung ke Cina hari ini, Anda akan melihat jaringan kereta cepat terpanjang di dunia, lebih dari 40.000 kilometer. Itu cukup untuk mengelilingi bumi. Pemerintah Cina bahwa ekonomi tidak bisa bergerak jika logistiknya lambat. Mereka membangun pelabuhan terbesar di dunia di Shanghai, jembatan lintas laut terpanjang di Hong Kong, Sungai Macau, dan ribuan kilometer jalan tol di wilayah terpencil. Infrastruktur ini bukan hanya soal beton dan baja. Ini adalah urutan nadi yang kemungkinan jutaan orang bermigrasi dari desa ke kota, mengangkat lebih dari 8.000 juta orang keluar dari garis kemiskinan. Dalam waktu singkat, sebuah pencapaian yang belum pernah disamai oleh negara manapun di planet ini. Cina melakukan sesuatu yang disebut leapfrogging atau melompati zaman saat negara barat terjebak dengan sistem kartu kredit dan telepon kabel. Cina langsung melompat ke era smartphone dan pembayaran digital. Hari ini Cina bukan lagi pengikut, mereka adalah pemimpin dalam AI, 5G, dan kendaraan listrik. Perusahaan seperti BYD kini bersaing ketat dengan Telsa. TikTok menjadi budaya pop global. WeChat bukan sekedar aplikasi pesan, tapi seluruh ekosistem kehidupan. Kuncinya investasi masif pada sumber daya manusia. Jutaan sarjana teknis lulusan setiap tahunnya menciptakan ekosistem inovasi yang sangat agresif. Di sini kecepatannya adalah segalanya. Jika tempat lain butuh setahun untuk membuat prototipe di Shenzhen, Anda bisa menyelesaikannya dalam 1 minggu. Namun jalan naga ini tidak tanpa hambatan. Cina kini menghadapi populasi yang menua dengan cepat, utang properti yang besar,
dan ketegangan geopolitik dengan negara-negara barat. Tapi lihatlah cara pemakaian merespon. Mereka beralih ke ekonomi hijau, menjadi produsen panel surya dan turbin angin terbesar di dunia. Mereka sedang mencoba membuktikan bahwa kemajuan ekonomi tidak harus mengorbankan langit yang biru. Apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan Cina? Kemajuan bukanlah tentang seberapa cepat kita berlari, tapi tentang kejelasan visi dan keberanian untuk mengubah sistem yang tidak lagi relevan. Cina membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah takdir yang permanen. Dalam waktu kurang dari setengah abad, mereka berubah dari bangsa yang kelaparan menjadi raksasa yang menentukan arah masa depan dunia. Entah kita melihatnya sebagai kawan atau saingan, satu hal yang pasti, dunia tidak akan pernah sama lagi sejak naga ini terbangun dari tidurnya. Pertanyaan sekarang bukan lagi kapan Cina akan maju, melainkan seberapa jauh mereka akan memimpin. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya ya.